Shalom teman-teman, kita jumpa lagi dalam mata kuliah Psikologi PAK. Dan kami dari kelompok 2 mendapat materi tentang aspek-aspek psikologi dalam pembelajaran. Baik, perkenalkan, nama saya Melsri Mansula dan saya bersama dengan kedua teman saya, Pak Aprianus dan Pak Abson Sabuin. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam pembahasan. Aspek yang pertama yaitu persepsi. Persepsi adalah proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu. Di dalam proses, setiap individu dituntut untuk memberikan penilaian terhadap satu objek, baik bersifat negatif maupun positif, baik senang atau tidak senang. Dengan adanya proses persepsi, maka timbullah sikap, yaitu kecenderungan yang agak stabil untuk berlaku atau bertindak secara tertentu di dalam situasi yang tertentu pula. Oke, selanjutnya, aspek selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Pak Aprianus. Aspek yang berikut yaitu aspek yang ketiga tentang sikap. Sikap seringkali didefinisikan sebagai tendensi untuk bereaksi secara menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap sekelompok stimuli yang ditunjuk dalam istilah yang lebih objektif. Konsep sikap mungkin dikatakan berkonotasi konsistensi respon dalam kaitannya dengan kategori-kategori stimuli. Sikap atau attitude juga didefinisikan sebagai suatu keadaan internal yang mempengaruhi individu terhadap tindakan yang terarah pada benda atau objek atau kejadian. Sikap juga mempunyai dua dimensi, yaitu kecenderungan positif dan kecenderungan negatif. Seorang yang menghubungkan perasaan positif terhadap objek psikologi dikatakan mempunyai sikap positif terhadap objek itu. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi tentang aspek-aspek dalam psikologi, dan aspek yang keempat adalah motivasi. Motivasi merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak dengan suatu cara tertentu. Nah, motivasi diawali dengan motif, yaitu suatu kebutuhan tertentu atau yang menimbulkan motivasi. Nah, motivasi sendiri adalah perubahan energi dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dari pengertian di atas ada 3 unsur dalam motivasi yang saling berkaitan, yaitu perubahan energi, perasaan, dan juga reaksi. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam diri seseorang. Perubahan terjadi sebagai akibat dari perubahan tertentu di dalam sistem saraf dari dalam diri manusia. Misalnya, timbulnya motif lapar sebagai akibat dari perubahan yang terjadi dalam sistem pencernaan. Nah, motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan, yang mulanya perasaan ini merupakan ketegangan psikologis, kemudian menjadi suasana emosi, dan emosi ini menimbulkan perilaku yang bermotif. Perubahan ini mungkin bisa saja terjadi dan juga tidak hanya dapat melihat di dalam diri atau di dalam perbuatan. Misalnya, seseorang terlibat dalam suatu diskusi karena ia merasa tertarik pada masalah yang dibicarakan. Baik teman-teman semua, demikianlah hasil presentasi kami, dan materi kami belum sempurna dan juga video kami belum maksimal. Karena itu kami sangat membutuhkan saran, kritikan, dan masukan yang membangun dari teman-teman semua. Terima kasih.
Salam.